Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma idinil haq faman sakulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kepada kita untuk melaksanakan di antara kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang pada kesempatan kali ini kita melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat. Sejenak dari segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, baik itu dari kesibukan bertijarah, berjual beli, baik itu berwirausaha dan lain sebagainya, dari menghentikan sejenak ini adalah wujud bahwa iwatu iman, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat menjadi amalan solihan, amal yang soleh, amalan mutakabbalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah Hatib akan menyampaikan tema adalah bekal untuk akhirat. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gambaran bahwa kehidupan di dunia itu adalah semata-mata sesaat, semata-mata persinggahan. Kita ketahui bersama hal itu tidak lagi menjadikan rahasia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang memaksimalkan kehidupan itu? Yang sering kita perhatikan ketika matahari terbit. Saat itu pula, di hari itu pula matahari terbenam.
ketika siang pun hilang, malam pun tiba, maka saat itu pula, hari itu pula, terang pun muncul kembali. Begitupun Allah memperlihatkan dengan kehidupan dunia ini serba terbatas, yang kita perhatikan juga hujan yang kita lihat turun dari langit. Saat itu pula hujan berhenti dari turunnya. Begitupun pribadi kita, saat ini kita sehat, saat ini kita sembuh. Tidak mustahil pada saat ini juga sakit pun akan tiba. Ini gambaran bahwa hidup di dunia itu adalah hanya batas-batas yang kita harus maksimalkan. Dari perputaran rotasi yang kita perhatikan tersebut adalah gambaran bahwa itu adalah ada batasnya selama di dunia. Tidak ada yang bisa mampu melampaui dari batas itu semua. Maka memaksimalkanlah yang menjadi kewajiban bagi kita dalam setiap waktu. Kalau kita perhatikan dari proses tersebut, hanya dua yang akan kita hadapi, hanya dua yang akan kita dapatkan di akhirat. Yang akan kita dapatkan di dunia pun dua. Yang tentu kita pun kadang-kala dilibatkan di dalamnya. Kalau di dunia, ketika tidak memaksimalkan batas tersebut, kenapa Allah mengingatkan, kenapa Allah memberikan rambu-rambu kepada kita dengan kalimat awal wajnu yauma idinil haq. Ini artinya warning bagi kita. Bukan menjadi batasan adalah dari perputaran tadi saja. Bukan yang menjadi ukuran adalah usianya. Tapi kita perhatikan memaksimalkannya. Tidak sedikit orang yang baru usia beberapa belas tahun pun juga sudah Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk pulang. Tidak tahu kapan itu akan datang kepada kita, yang kita semua itu harus siap. Karena yang didapatkannya cuma dua, syukur atau kubur ketika di dunia. Dalam memaksimalkan aktivitasnya itu sendiri yang nantinya akan menjadi pengisi al-wajnu ini, yang akan memberikan berat beban terhadap timbangan ini. Ihwatu iman rahimakumullah. Umat manusia, khususnya umat Islam, yang kita rasakan bersama, Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya terus-terusan kepada kita, mengingatkan, selalu sayang terhadap kita dengan segala sinyal yang diberikan kepada kita, baik itu dari syukurnya atau sebaliknya. Justru ketika yang seharusnya dia memaksimalkan dengan syukur, tetapi yang dia lakukan adalah sebaliknya, kufur. Contoh hal konkret yang sering kita lakukan, yang sering ada di dalamnya kita lakukan, yang sering kita aktivitas tersebut, justru itu yang tadinya harus syukur, justru didapatkan oleh kita kufur. Adalah pekerjaan yang sehari-hari kita, yang sebetulnya itu pun juga akan menjadikan syukur, yang itu akan menjadikan kepada kita itu sawab, adalah amalan solehan. Bisa terbalik, kita pergi pagi hari, pulang petang, hal tersebut akan menjadi syukur, akan menjadi amal. Dari mulai proses yang kita lakukan dari awalnya adalah meluruskan innamal a'malu binniyah.
Ibadah iman rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita, amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka adapun orang yang berbuat maka bagi orang yang berat timbangan, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Iwatu iman rahimakumullah. Ini Allah janjikan. Tapi kok banyak yang ketika saat yang seharusnya menanam di dunia ini, dia tidak memaksimalkan hal tersebut, sehingga dia berani menggadaikan keimanannya dengan kekufuran demi para pragmatisnya diri pribadi. Dia berani menjual keimanannya demi kebutuhan sesaat, yang itu hanyalah sebagai transit yang menjadikan ironis, sehingga itu menjadi kebiasaan yang seterusnya dia lakukan, sehingga dia tidak berpikir lagi ketika itu menjadi kebiasaan, ketika hal tersebut menjadi akhlak yang seharusnya syukur, dia dapatkan hanya secerca harapan saja, tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dia berkata, ini Allah tidak sayang kepada hambanya. Iwatu iman rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Baik itu melalui sehatnya, Allah berikan pahalanya kepada dirinya jika dia bisa memaksimalkan kesehatannya. Allah akan memberikan sebuah ganjaran amal solehnya, kesyukurannya ketika dia walaupun dalam kondisi sakit dia sabar. Iwatu iman rahimakumullah. Faman sakulat mawazinu faulaika muflihun. Di dalam surat Al-A'raf ini mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, mereka itulah yang mendapatkan kejayaan. Orang pulang dari pekerjaan mendapatkan uang untuk bisa menafkahi anak istrinya, begitu bahagia. Bisa justru itu menjadi kufur ketika dia mendapatkan amal dari pekerjaannya itu yang diharapkan justru harusnya adalah syukur. Dengan hal tersebut dia menjadi angkuh, kufur. Dia al-kibru yang lahirnya bukan as-sukru. Maka yang seharusnya kelak nanti yang dia harus panennya itu di akhirat adalah sawab, pahala amal soleh, justru iqab adalah siksaan. Ikhwati iman rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena manusia tidak akan lepas dari ujian. Barakallahu li wa lakum. Di dalam riwayat At-Tirmidzi yang diterima dari Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala, Rasul pun mengingatkan, ketika ujian itu kepada kita datang, maka yang menjadi barometernya, yang menjadi ukurannya adalah as-salatu. Iwatu iman rahimakumullah. Karena disinilah yang menjadi ketenangan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Iwatu iman rahimakumullah. Tentu di sini yang menjadi barometer buat kita selaku orang-orang yang beriman. Jangan sekali-kali kita melepaskan sholat itu hanya sebagai sebatas kewajiban, hanya menggugurkan kewajiban. Mari kita selaku orang-orang yang beriman dan bertakwa, supaya ketika ujian itu datang, kita bisa
selamat dari ujian itu adalah yang barometernya adalah as-salat. Karena inilah dari mulai kaifiat tata cara yang harus kita perhatikan, yang harus kita perhatikan kembali. Justru yang ditakutkan adalah jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Dengan salat inilah yang akan menjadikan barometer dia bersosial terhadap masyarakatnya. Dengan salat inilah adalah dia akan menjadi barometer bagaimana akhlak pekerjaannya. Dengan salat inilah mereka akan diperlihatkan dan mereka akan memperlihatkan bagaimana harus jujur dimanapun kondisi situasi berada. Karena ini adalah menjadikan ukurannya salat tersebut adalah fasad, rusak, soluhat atau justru selamat. Maka kita yang bisa menjawabnya, maka kita yang melakukannya. Karena antara Khalik dan makhluknya lah yang akan satu dengan yang lainnya diminta pertanggungjawabannya, tidak akan membawa orang lain. Justru ketika dia menyakiti terhadap orang lainlah yang akan meminta pertanggungjawaban yang pada orang tersebut menyakitinya. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentu ini yang harus kita perhatikan. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang pada hari kiamat dari semua amalnya itu adalah sholat, bukan dari jabatan pekerjaannya, bukan dari hartanya, bukan dulu dari keturunannya, bukan aktivitas sehari-harinya, karena ini adalah buahnya. Karena sholat sebagai dahan yang akan memberikan buah tersebut manis dan tidaknya. Karena salat inilah yang akan memberatkan terhadap wajnunya itu sendiri, timbangan akhiratnya itu sendiri, berat atau tidak. Maka diingatkan, wa man habat mawazinu faulaikal ladina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlibun. Dan siapa yang ringan timbangannya, mereka itu yang merugi dirinya mereka sendiri, karena mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami. Kalau kita perhatikan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, dengan ucapan yang pertama kita ucapkan ketika pada saat berdiri akan sholat, takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah memansuh terhadap kita, menghapus terhadap diri kita, meniadakan terhadap diri kita. Kita itu hanyalah hamba yang sangat kecil, yang tidak ada sedikit pun yang akan kita agungkan, yang akan kita sombongkan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya. Kemudian dengan Al-Fatihah kita tahu sendiri, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini adalah juga tidak ada yang maha pengasih, maha penyayang dari setiap segala sesuatu yang selama itu adalah bagi kita akan bekal dunia yang akan dibawa ke akhirat. Yang Rahman, yang Rahim hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kehusuan salat tersebut mengimplementasikan dari kehidupannya sehari-hari, sehingga al-wajnunya itu betul-betul sangat terlihat baik yang tadi gambarannya di dunia itu sendiri. Dia bekerja selalu memperhatikan temannya, sahabatnya. Dia mempunyai kelebihan selalu memperhatikan orang yang ada di bawahnya.
Ketika dia mempunyai jabatan, dia selalu menghargai orang yang di bawahnya. Sudah terlihat di dunia pun, ketika orang al-wajnunya itu akan timbangan akhiratnya itu lebih berat, itu sudah terlihat di dunia pun. Begitupun juga orang yang timbangannya ringan akan terlihat juga dari amalan dunianya yang ketika dia lakukan. Banyak sekali orang yang justru dia kecewa olehnya, dia tersakiti olehnya, dia terdalimi olehnya. Ikhwati iman rahimakumullah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala masih kan diberikan kesempatan kepada kita. Mari kita bertaubat. Mari kita meminta kepada Allah ampunan. Allah memberikan Maha Sayang, Maha Kasih. Allah memberikan kesempatan kepada kita, saatnya kita selalu untuk mengevaluasi diri, karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Maka oleh karena itu, jangan sampai salat yang justru ini sebagai barometer keseluruhan aktivitas di dunia ini kita sia-siakan. Sampai salam pun kita harus setelah dari akhir salat itu kita tahu bahwa itu adalah tuntutan untuk diimplementasikan dalam aktivitasnya, dalam bekerjanya, dalam berkeluarganya, dalam berumah tangganya, dalam berkepemerintahannya, dalam pekerjaannya. Jika itu yang menjadi pegangannya, jika itu yang menjadi barometernya, al-wajnu ini bagi kita khususnya yaitu humul muflihun, yang menjadi al-wajnu ini adalah ukurannya adalah dunia. Siapa yang tidak tahu kadangkala yang seharusnya keadilan al-wajnu ini adalah bagi yang benar, bisa itu terbalik. Begitupun juga yang tidak benar ketika al-wajnu di dunia itu bisa terbalik menjadi benar. Itulah dunia. Tapi jangan sekali-kali kita justru terlena terhadap kehidupan yang itu adalah transit bagi kita semua. Siapa yang tidak tahu transit? Semua pada tahu. Tidak ada yang di transit itu yang lama. Pasti semuanya sebentar. Maka oleh karena itu bagi kita maksimalkan apa yang kita mampu, apa yang kita dapatkan, sehingga poin pertama, supaya apa yang dikerjakan oleh kita harus menuju yang dinamakan yaitu ahsanu amalan, yaitu amal yang paling terbaik. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari lisan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kepada kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan terhadap pekerjaan yang kita lakukan, dan selalu Allah memberikan sawab amal soleh, bukan iqab yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan kita lakukan di Jumat ini adalah sebagai awal dari kebaikan-kebaikan yang menjadi pengisi al-wajnu timbangan itu menjadi amal soleh yang lebih berat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.